Emang bisa beternak tanpa ngarit atau nggak ngarit setiap hari? Nah, di video ini teman-teman akan belajar konsep beternak tanpa ngarit yang sering kali itu dibicarakan oleh teman-teman peternak dan juga sering dibahas di konten-konten YouTube teman-teman. Dan tentunya konsep yang akan saya berikan ini itu berdasarkan ilmu ilmiah teman-teman. Jadi nggak cuma ngarang. Untuk itu pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis untuk mendapatkan keseluruhan informasinya. Oke, salah satu permasalahan umum yang dialami oleh peternak ya, baik itu peternak pemula maupun peternak yang sudah lama, itu soal pengaritan teman-teman. Atau ngarit. Ngarit itu intinya ya kita cari pakan dengan membabat atau memotong rumput atau rambanan ya teman-teman. Nah, yang jadi masalah itu biasanya terkait keterbatasan waktu atau misal juga bisa karena cuaca atau ya masih banyak lagi lah. Intinya ngarit ini tuh menjadi masalah tersendiri teman-teman. Nah, terus dari situ timbullah pertanyaan, bisa nggak ya kalau saya itu mau beternak ya, tapi nggak ngarit. Kalaupun ngarit ya nggak ngarit setiap hari. Nah, jawabannya itu ada teman-teman. Dan solusi beternak tanpa ngarit setiap hari itu adalah ini teman-teman, silase. Nah, ini mungkin teman-teman sering denger ya kata silase, dan di YouTube pun juga sudah banyak orang yang membahas terkait silase ini ya. Meskipun kebanyakan orang itu masih salah dalam memahami silase ini teman-teman. Makanya di sini saya juga akan meluruskan terkait silase ini ya, cara ilmu akademik tentunya. Oke, pertama saya akan menjelaskan terkait silase itu apa ya. Silase itu apa? Jadi intinya teman-teman, silase itu merupakan teknologi pengawetan pakan. Jadi kata kuncinya itu ada di kata pengawetan teman-teman. Nah, banyak orang itu berpikir kalau silase itu merupakan suatu teknologi untuk meningkatkan nilai gizi atau nutrisi suatu pakan. Padahal yang benar, silase itu merupakan teknologi pengawetan pakan. Jadi tujuan utama dibuatnya silase itu adalah untuk mengawetkan pakan. Nah, dengan cara apa? Nah, ini saya jelaskan teman-teman. Jadi, proses pengawetan pakan dengan teknik silase itu menggunakan mekanisme fermentasi teman-teman. Fermentasi. Nah, fermentasi itu apa mas? Sederhananya, fermentasi itu merupakan proses penguraian teman-teman. Ya, kalau misal agak bingung ya kita sederhanakan menjadi proses apa ya, metabolisme. Ini makin bingung lagi nggak ya metabolisme? Atau ya bisa juga diartikan pencernaan lah, proses pencernaan. Pencernaan apa? Pencernaan serat kasar teman-teman. Serat kasar pada hijauan. Oleh siapa? Oleh bakteri teman-teman. Lebih tepatnya bakteri asam laktat. Teman-teman nggak harus menghafal ini, intinya fermentasi itu merupakan proses penguraian atau proses metabolisme atau proses pencernaan serat kasar yang terdapat pada hijauan. Ya, kalau gampangnya intinya mencerna hijauan oleh bakteri asam laktat, teman-teman. Nah, inilah fermentornya, teman-teman, atau agen atau individu atau organisme yang berperan dalam proses fermentasi. Itulah kenapa kalau kita itu bikin silase kita menambahkan cairan tertentu ya. Contohnya saya sebut merek E4 atau probiotik yang lainnya, itu fungsinya untuk menambahkan ini teman-teman, menambahkan bakteri asam laktat ini yang nantinya dia akan mencerna atau mengurai serat kasar yang ada pada hijauan sehingga terjadilah proses fermentasi. Nah, terus apa hasil dari proses fermentasi itu? Nah, hasilnya itu adalah terjadinya penurunan pH teman-teman. Nah, penurunan pH itu intinya pakannya itu jadi asam ya. Penurunan derajat keasaman teman-teman, yang mana membuat pakannya itu jadi asam. Nah, ketika pakannya itu asam teman-teman, maka yang terjadi adalah pakannya jadi awet. Nah, kenapa bisa awet? Karena mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan itu bisa terminimalisir atau bisa terhambat laju pertumbuhannya teman-teman. Jadi bakteri jahat yang menyebabkan pembusukan itu bisa ditekan atau dihentikan atau dikurangi, diminimalisir pertumbuhannya sehingga pakannya itu tidak membusuk dan menjadi awet teman-teman. Jadi nyambung ya. Jadi intinya teman-teman, silase itu merupakan teknologi pengawetan pakan dengan mekanisme fermentasi, yang mana fermentasi itu merupakan proses pencernaan serat kasar pada hijauan dengan bantuan bakteri asam laktat ya, yang biasanya kita sebut dengan E4 ya, yang sering kita tambahkan dalam kondisi anaerob ya, tambahan anaerob itu atau kedap udara. Makanya kita menggunakan tong atau plastik silase itu tujuannya untuk menciptakan suasana kedap udara teman-teman, yang mana efeknya itu terjadi penurunan pH ya, yang menyebabkan pakannya jadi asam. Ketika pakannya asam, maka pakannya jadi awet. Awet itu baik dari segar, kesegaran, maupun awet secara gizi teman-teman. Nah, itu kenapa bisa awet? Karena tidak terjadi pembusukan ya. Kalau misal teman-teman bingung, ya intinya ya
silase itu merupakan proses pengawetan dengan fermentasi yang dibantu oleh bakteri yang menyebabkan pakannya jadi asam. Itu aja teman-teman yang harus teman-teman ingat terkait pakan silase. Kenapa kok awet? Karena pakannya jadi asam. Nah, itu kata kuncinya ketika teman-teman itu membahas terkait silase. Oke, sekarang teman-teman udah paham terkait silase. Dan terkait cara pembuatannya mungkin saya bikin di video yang lainnya karena waktunya nggak cukup. Kalau misal teman-teman pengen video terkait step by step cara pembuatan silase, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Terus habis itu apa kaitannya silase dengan nggak ngarit tiap hari, Mas? Nah, kaitannya ini teman-teman. Karena silase itu awet teman-teman. Awet, dia itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Maka teman-teman itu nggak harus ngarit setiap hari. Ya, nggak harus ngarit setiap hari. Artinya teman-teman cukup ngarit beberapa hari sekali, beberapa minggu sekali, bahkan beberapa bulan sekali. Nah, itu menyesuaikan dengan kapasitas wadah silase teman-teman atau kapasitas simpan silase teman-teman. Kalau kapasitas teman-teman itu bisa menyimpan pakan sampai 1 minggu dan nggak habis atau baru habis untuk diberikan ke ternak, ya maka teman-teman cukup ngarit 1 minggu sekali. Kalau misal 1 bulan ya sama, cukup 1 bulan sekali. Jadi seberapa sering teman-teman ngarit itu tergantung kapasitas simpan ini teman-teman. Semakin besar kapasitas simpan teman-teman, maka interval ngaritnya pun bisa semakin panjang ya. Bisa seminggu sekali, sebulan sekali, atau beberapa bulan sekali bahkan ya. Di sini mungkin teman-teman ada pertanyaan, oke Mas, ini kan konsepnya nggak ngarit setiap hari. Terus gimana kalau misal saya itu nggak ngarit sama sekali, itu bisa nggak? Nah, jawabannya bisa teman-teman. Kalau teman-teman itu nggak mau ngarit sama sekali, nggak ngarit, maka solusinya teman-teman itu harus beli. Jadi pakannya itu full beli teman-teman. Ya nggak ada cara lain ya. Baik itu beli pakan segar atau beli pakan kering. Jadi ujung-ujungnya ya cost teman-teman, atau biaya yang naik. Pakan segar ya bisa berupa benar-benar hijauan habis panen, atau bisa silase atau habis panen. Sedangkan kering itu biasanya hijauan kering teman-teman. Itu bisa kangkung kering, bisa juga bayam kering dan lain-lain. Nah, cuman teman-teman, yang biasa menjadi kendala atau permasalahan ketika teman-teman itu beli, ya, selain karena memang cost-nya naik, ya, biayanya naik, itu ada pada gizi teman-teman. Terutama kalau teman-teman itu belinya pakan kering. Karena pakan yang sudah kering, itu secara gizi atau secara nutrien atau secara nutrisi itu turun teman-teman. Dan turunnya itu drastis ya. Baik itu kadar air maupun nutrisi itu sama-sama turun teman-teman. Inilah kenapa pengawetan kering itu merupakan cara pengawetan yang kurang sip teman-teman untuk pakannya. Jauh dibandingkan dengan teknik pengawetan yang silase tadi. Karena yang silase tadi itu secara kadar air dan juga gizi itu relatif nggak turun banyak teman-teman. Sedangkan kalau misal kita itu pengawetannya dengan cara kering itu baik gizi maupun kadar air itu turun drastis teman-teman. Sehingga teman-teman itu punya PR, yaitu untuk mengganti gizi yang turun ini. Dengan cara apa? Ya salah satu ujung-ujungnya ya beli pakan lagi. Yang mana biasa kita sebut beli comboran. Yang mana ini jatuhnya kos lagi teman-teman. Jadi artinya kalau teman-teman itu nggak mau ngarit sama sekali ya teman-teman harus beli. Tapi kelemahannya adalah dari segi biaya dia akan naik. Kemudian dari segi gizi, kadar air juga akan turun. Yang mana teman-teman juga harus beli pakan lagi untuk mensubstitusi gizi yang turun ini dengan beli pakan comboran gitu. Ya ujung-ujungnya kosnya yang membengkak teman-teman. Itulah yang menjadi pertimbangan kalau misal teman-teman itu mau pakan full beli. Artinya teman-teman ya memang nggak ngarit sama sekali ya. Jadi ya semuanya beli, tapi secara kos itu akan membengkak teman-teman. Oh ya, saya sedikit lupa ya teman-teman. Jadi selain pakan kering tadi, teman-teman juga bisa beli pakan segar. Nah, pakan segar itu bisa berupa silase atau bisa berupa pakan segar habis panen. Nah, kalau teman-teman itu beli silase ya pastikan teman-teman itu beli silase yang komposisi atau komponen bahan hijauannya itu memiliki gizi yang tinggi teman-teman. Yang mana itu terdiri dari rambanan dan rumput. Nah, kalau bisa porsi rambanannya itu lebih besar dibandingkan rumput teman-teman. Karena nilai nutrisi di rambanan itu jauh lebih tinggi berkali-kali lipat dibandingkan nilai nutrisi di rumput. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman itu mau beli pakan segar yang silase, maka pastikan komponennya itu terdiri dari rambanan dan rumput. Kalau bisa, komposisi rambanan itu jauh lebih besar.
Kalau bisa 100% ya syukur-syukur teman-teman. Tapi kalau enggak ya minimal rambanan itu lebih besar dibandingkan rumputnya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau teman-teman itu mau beternak dan nggak mau ngarit setiap hari itu, jawabannya bisa, yakni dengan cara membuat pakan awetan. Nah, sebenarnya silase itu hanya merupakan salah satu contoh cara pengawetan pakan ya teman-teman. Masih banyak cara pengawetan pakan yang lain, tapi menurut saya yang paling efektif dan efisien untuk kita gunakan itu adalah teknologi silase ini teman-teman. Sedangkan kalau misal teman-teman itu mau ngarit sama sekali ya, artinya benar-benar nggak ngarit sama sekali ya, solusinya itu adalah dengan cara beli teman-teman, tapi punya kelemahan yaitu pembengkakan kos atau biaya teman-teman. Baik, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Dan apabila teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya. Akhir kata, saya Kevin Haryadita pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.